Oke, silakan chatroom nomor satu. Iya, oke. Makasih ya respon cepatnya. Iya, semuanya jawab. Oh, ada yang A ya? Nah, ini mayoritas C, ada yang menjawab A. Oke, coba. Saya review singkat, pembahasan singkat untuk soal-soal silogisme ya. Jadi, eh, coba dilihat. Kalau ada kata semua dan ada kata sebagian, maka triknya yang paling cepat langsung menuju ke sini ya, sebagian. Tapi pastikan apakah ini tidak disengajakan untuk disalahkan oleh si pembuat soalnya. Pastikan. Jadi tidak bisa langsung selalu ini, tidak selalu ya. Jadi semua anak berusia 5 tahun ingin sekolah. Sebagian warga kampung ini berusia 5 tahun. Jadi alasan pembenarannya harus bisa diterima oleh logika teoritis yang praktis ya. Coba ini sebagai premis satu, saya pernah bilang bahwa premis satu itu ada dua lingkaran. Lingkaran kecil, kemudian yang kedua adalah lingkaran besar. Oke ya. Nah, untuk lingkaran kecil itu adalah kata setelah kata semua. Nah, kita harus bisa memutus di mana letak putusnya. Semua anak berusia 5 tahun. Anak berusia 5 tahun ini kan menjadi satu kata keterangan ini. Jadi anak berusia 5 tahun. Anak usia 5 tahun. Ada 5 orang anak usianya 5 tahun. Kelima-limanya itu ingin sekolah. Ingin sekolah. Jadi 5 orang ini semuanya ingin sekolah. Ternyata, nah kita lihat premis kedua, sebagian warga kampung berusia 5 tahun. Artinya di antara 5 anak tadi, sebagian adalah warga kampung. Terus yang lain bagaimana? Ya mungkin warga kota atau warga-warga lain selain warga kampung. Begitu ya, warga kampung ini. Ini putusnya di sini. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa kesimpulannya adalah yang hijau ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Jadi sebagian warga kampung ingin sekolah, atau sebagian yang ingin sekolah adalah warga kampung ini. Begitu, sebagian warga kampung ini ingin sekolah. Begitu ya. Jadi jawabannya tepat C. Kalau ada yang menjawab A, apakah logis, Pak? Semua anak yang ingin sekolah berusia 5 tahun. Semua anak yang ingin bersekolah berusia 5 tahun. Nggak bisa, karena nggak boleh dibalik. Jadi premis ini, premis satu, itu saya anggap sebagai P maka Q. Nggak boleh ini dibalik dengan Q maka P, itu nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Jadi kalau semua anak berusia 5 tahun, itu saya anggap sebagai P, ingin sekolah saya anggap sebagai Q. Nggak boleh dibalik Q menuju P, nggak boleh. Yang boleh itu adalah main key kembali ke main P, baru boleh. Artinya yang tidak ingin sekolah berarti tidak berusia 5 tahun. Begitu ya? Oke, jadi hati-hati, ini adalah nggak boleh. Oke, lanjut nomor 2, silakan chatroom. Ya Mas Tri, nggak apa-apa. Langsung diikuti aja pembahasannya ya. Nomor 2, silakan chatroom. Bagi yang baru membaca, belum mengerjakan langsung aja. Baca cepat ikut menjawab chatroomnya. Ya 10 detik, karena nggak mungkin berlama-lama menunggu chatroom. Oke, ya nomor 2. Ya, makasih sudah banyak yang japri, tidak perlu harus semua ya. 10 lebih aja sudah bagus sebagai acuan saja. Oke, nah B semua ya. Oke, kemudian betul B semua. Ada kata semua, ini adalah premis mayor. Ada kata ririn,
ini adalah premis minor. Pasti kesimpulannya adalah minor, minor, minor. Salah, salah. Lagi-lagi tidak 100%, tapi triknya 99% di situ. Oke. Nah, sekarang lagi-lagi di sini ini dijadikan sebagai sebuah diagram Venn ya. Ini lingkaran satu, kemudian lingkaran dua. Lingkaran yang pertama batasannya jelas di sini. Siswa kelas 7G. 7G. 7G kita anggap ada 4. Bernilai baik. Bernilai nilai baik. Oke. Jadi empat-empatnya itu nilainya baik. Ternyata Ririn kelas 7G. Berarti ini adalah Ririn. Nah, kesimpulannya adalah yang dilingkari yang kecil itu ini, terus ini ke sini, terus ke sini. Berarti ini siapa? Ririn. Ririn kenapa? Nilai baik. Begitu. Ririn nilai baik. Oke, begitu. Soal standar yang sering keluar dalam kondisi normal itu kayak nomor satu dan nomor dua. Standar ini. Kalau sudah dibuat pola yang disulitkan, itu bisa. Nomor tiga. Silakan chatroom. Saya sengaja tidak membahas A, C, D, E. Kenapa itu salah? Ya, tolong nanti dicek lagi materinya ya. Kalau pendalaman baru saya detailkan. Oke, nomor tiga silakan. Nggak usah sungkan yang Japri salah nggak apa-apa supaya tahu bahwa tidak semua harus benar. Saya kira 5 detik bisa kesempatan Japri banyak ya. Oke, makasih. Nanti dinilai ya, skornya dinilai. Oke, nomor tiga delta semua. Bagi yang nggak ketemu jawaban atau salah, nggak usah pesimis ya. Mungkin baru bergabung, mungkin bisa jadi, atau tadi nggak sempat mengerjakan. Jadi teman-teman kok cepet-cepet kok bisa tadi gitu. Nomor tiga, oke, jika lampu tidak menyala, anak-anak sedih. Kalau ada kata-kata, soal-soal penalaran umum ada kata jika, itu hubungan sebab akibat. Jika maka. Jika menyatakan sebuah sebab, ini P. Maka anak-anak sedih. G. Oke. Kemudian lanjutannya, ternyata ini sama dengan ini. Maka ini lambangnya sama, Q. Karena ini Q, ini Q. Dilanjut, karena ini beda lagi, maka ini pun beda. P, Q, Q, R. Jadi ini Q, R. Sehingga jatuhnya, kalau cross begini, maka hilang Q-nya. Sehingga kesimpulannya PR. Begitu ya? Jadi jika lampu tidak menyala, orang tua repot. Apakah ada? Ternyata ada. Jika lampu tidak menyala, orang tua repot. Andai kan dia tidak ada, bagaimana jawabannya? Opsi lain, andai kan dia tidak ada, bisa dibalik min R, min P. Selama melibatkan kesimpulan P dan R dan P, dan masih melibatkan hubungan sebab akibat, maka hanya ini opsi lainnya. Begitu, oke ya? Jika pakai teori lain, bisa. Ada teori tambahan yang tidak familiar, tidak populer, jarang keluar soalnya, dan jarang peserta itu tahu bahwa itu teori matematisnya, dan hampir sulit untuk dinalarkan, sekedar untuk diterima saja bahwa itu sebuah teori matematis adalah bisa jadi jika ini tidak ada di kunci, ini tidak ada di opsi, maka ada pilihan lain, tetap P dan R, P dulu disebut, baru R, tandanya dikasih atau, di depan dikasih min.
Ini teori matematis yang lain. Jadi kalau ada opsi di sini, F lampu lampu tidak menyala atau orang tua repot. Nah, jadi boleh ini dipilih kalau D tidak ada, kalau ini tidak ada. Oke, paham ya? Kalau ada ketiga-tiganya, PR ada, min R, min P ada, ini ada ya benar semua. Oke, nomor 4. Ya, saya menjelaskan tidak terlalu buru-buru, mudah-mudahan bisa memahami. Jadi soal tes intelijensi, salah satu bab yang mayoritas keluar, biasanya 2 soal, itu adalah penalaran umum ya. Jika Boni memiliki uang, maka dia akan senang. Walaupun tidak dikasih kata maka, ketika itu merupakan sebuah kalimat sebab akibat, ya, maka harus kita pahami bahwa itu ada pesan, ada kata jika dan maka. Jadi P maka Q. Ini P, ini Q. Apakah ini dilanjut sama dengan Q? Sama. Walaupun tidak menyebut kata dia, tapi ini akan senang, di sini muncul dia. Jadi ini Q juga. Dia mau makan, R. Jadi sama kayak tadi, hilang menjadi PR. Berarti jika Boni memiliki uang, maka dia makan. Ternyata nggak ada. Adanya dibalik, min R, min P. Min R adalah mana? Tidak mau makan, tidak memiliki uang. Karena di sini faktanya, Boni tidak mau makan. Berarti fakta yang sudah ditulis di soal ini adalah min R. Nah, min R kan karena R-nya itu mau makan. Kalau ada min R, maka menjadi min P. Ya, sesuai dengan ini. Awal kesimpulannya adalah PR. PR. Ya, awal kesimpulannya. Ternyata faktanya di sini adalah min R. Sehingga kembali ke min P. Kembali. Min P adalah tidak memiliki uang Boni. Oke. Oke ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 silakan. Setrum, jawabannya apa? Ada yang bisa? Oke. Mbak Vira, jawabannya apa nomor 5? Sama Mas Kiki? Chatroom boleh, bersuara boleh. Mas Wahyu Aswin A. Mas Munir C. Mas Ahmad, Mas Alfian A. Mas Maulana A. Mbak Dila C. Oke, kita cek. Jadi antara A dan C. Oke ya. Triknya, kalau ada kata jika dan maka, itu kuncinya di sini. Karena di sini bisa diartikan jika semua yang melalui jembatan butuh, nah, jika semua yang ke Magelang, jadi semua. Maksudnya. Oke, kuncinya berarti kalau ini Magelang, ini P, ini Q, ini Q, ini R. Hilang. Maka P, PR. Atau min R, min P. Mana yang ada? PR atau ini? Tinggal dipilih aja. Begitu. Oke. Semua yang melalui, semua yang pergi ke Magelang, maka dia akan melalui jembatan Butuh. Atau semua yang tidak melalui jembatan Butuh, maka dia tidak ke Magelang. Ini jawabannya. Ya, salah semua ya. Salah semua. Ada yang betul? Saya cek. Iya, ada yang betul. Mbak Vira, bagus.
Mbak Azalia, betul. Oke. Nah, hanya dua yang betul, rata-rata A dan E. Semua yang min R, maka ini min P. Ini pergi ke Magelang, P. Ini kata tentu. Kalau belum tentu baru salah. Nah, hati-hati. Harus jeli. Kalau di sini dikasih belum tentu, maka salah. Karena ini tentu, artinya pasti. Semua yang tidak melalui jembatan Butuh pasti tidak pergi ke Magelang. Begitu. Kalau kita cek yang A, kenapa itu salah? Semua yang melalui jembatan Butuh akan pergi ke Magelang. Nggak boleh dibalik. Ini ini R ke P, nggak boleh, nggak boleh. Kalau dibalik nggak boleh, nggak dikasih min-min, nggak boleh. Yang C, semua yang tidak pergi ke Magelang tidak melalui jembatan Butuh. Ini juga nggak boleh. Karena kalau PR itu nggak boleh disimpulkan min P, min R. Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kelihatannya agak logis. Agak logis. Agak logis. Menurut kita. Tapi menurut ilmu yang kita kupas pelan-pelan, tidak logis. Kalau dikasih kata penghubung di sini belum tentu, atau kata penghubung mungkin, maka betul. Betul. Jadi semua yang tidak pergi ke Magelang belum tentu tidak melalui jembatan Butuh. Itu baru mungkin betul. Jadi kalau pasti enggak. Jadi semua yang tidak pergi ke Magelang belum tentu tidak melalui jembatan Butuh. Nah, itu baru baru bisa dianggap benar. Oke ya. Kalau ingin meyakinkan bahwa min P, min R itu belum tentu benar, ya, menyimpulkan soal penalaran itu tidak boleh dengan dugaan. Belum tentu adalah sebuah dugaan. Mungkin adalah sebuah dugaan. Menyimpulkan harus dengan kesimpulan validitas 100%, harus pasti. Contohnya, ketika hujan, maka basah. Apakah boleh kita menyimpulkan tidak hujan, maka tidak basah? Apakah boleh? Ada berita ini, kita dapat berita ini, dapat berita dari seseorang. Hei, di tempat sana loh, kalau hujan itu basah. Terus kita menyimpulkan, lah kalau nggak hujan, ya nggak tahu, belum tentu basah, belum tentu juga tidak basah. Nah, jadi nggak boleh menyimpulkan kalau tidak hujan bagaimana? Ya nggak tahu, wong beritanya hujan. Oh. Nah, begitu. Apakah pasti kalau tidak hujan itu basah? Nah, gitu. Nggak tahu. Pokoknya beritanya ketika di suatu lokasi itu kena hujan, maka lokasi itu akan basah. Itu beritanya. Terus kita mau menyimpulkan, oh, berarti kalau nggak hujan, lokasi itu tadi basah nggak ya yang kena hujan tadi? Nah, belum tentu. Nah, kalau tidak hujan, belum tentu tidak basah. Bisa jadi kita duga hal lain, bisa basah. Karena bisa jadi disiram-siram. Nah, artinya hal-hal dugaan yang memunculkan ketika kita menyimpulkan itu artinya bukan valid. Sekarang kalau saya balik, apakah valid 100% dengan teori? Kalau ada berita ini, kalau ini saya balik tidak basah, maka tidak hujan. Apakah pasti valid? Misal nih, di depan rumah kita ada jalan. Jalan itu ada sebuah berita. Kalau kena hujan, maka dia basah. Terus kalau saya simpulkan jalan itu berarti kalau tidak basah pasti tidak hujan. Apakah betul? Pasti betul. Karena apa? Tidak basahnya tadi pasti tidak hujan, termasuk tidak disiram. Karena faktanya tidak basah. Begitu. Paham ya? Oke, nomor 6.
Apa jawabannya nomor 6? Silakan Cetro. Iya, iya mayoritas C, ya C semua ya. Saya kira soal ini tidak sulit. Untuk deret itu hobi banget, semua peserta suka mengerjakan soal deret ya. Apalagi ini perubahannya enak ya, gampang ya. Kok bisa gampang Pak? Ya ini kan jelas dibagi, ini jelas dikali karena jauh ya. Jauh itu peluangnya hanya dua, kali dan bagi ya. Kali. Nah kalau dekat plus atau min. Min. Jadi bisa jadi ada tiga pola ya. Bagi dua kali tiga plus dua. Apakah ini berulang? Bagi dua kali tiga plus dua. Berarti ini bagi kali tiga, terus plus 2 7 7. Jadi 75 dan 7 7. Betul. Nomor 7 ini tidak sulit ya. Kalau tidak sulit langsung aja saya jawab ya. Ini, ini, ya. Kenapa kok ini? Iya, karena urutannya kelompoknya begitu. Ini, gini. Jadi kalau melihat pola angka, langkah yang pertama kali itu adalah apakah bisa dikelompokkan angka itu menjadi pola yang unik. Kelompokkan dulu. Kelompokkan dulu. Langkah yang paling cepat menjawab soal deret sebelum kena jebakan selisih kali dan lain-lain adalah unik dulu apakah ada, sehingga tidak perlu berpikir terlalu jauh. Pola unik adalah pola yang tidak perlu mencari hubungan selisih, itu sudah bisa ditebak-tebak dengan cara pengelompokan atau lompat-lompatnya dengan keteraturan perubahan angka. Seperti ini, dan begitu ya. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Berarti 10 di sini, 11 di sini. Oke. Nomor 8. Juga begitu, ini pola dengan keteraturan angka yang unik. Seperti ini, 4, 4, 10, 10. Maka pasti dengan diloncati satu angka, maka di sini pasti sama. Maka di sini 6, 16. Sehingga ini nyambungnya di sini, jret, begitu. Jadi pola unik itu dicoba dulu sebelum kita terjebak dengan terlalu tinggi pikiran kita. Begitu. Apakah di sini pasti benar? Tidak boleh. Kalau ujian, waktu terlalu cepat, maka tidak boleh langsung kita putuskan bahwa itu jawabannya. Jangan, itu nanti membiasakan diri kita akan berambisi. Nanti menyesal jatuhnya. Gampang kok, tiba bijiku gak dhuwur nemen. Nah, itu imannya di situ. Jadi kalau ujian, melihat soal kayak begini dengan cepat, kayak begini dengan cepat, hanya 10 detik selesai, 10 detik selesai, maka cek kembali, tambah 10 detik lagi. Apakah betul yang ini terbukti ini? Begitu. Nah, caranya ya yang satunya ini. Nah, selisih satu, satu, satu. Itu ya. Sehingga di sini 13, betul. Nomor 9. 9, apakah juga pola unik? Sebetulnya iya. Karena apa? Di sini satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Pasti ini empat, empat. Nah, empat, empat hanya satu tok. Jeret begini. Lagi-lagi kalau ujian jangan. Tetap satunya harus dicari dengan alasan yang kuat. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus dicoba satunya? Karena bisa jadi ini sengaja disalahkan. Sengaja disalahkan. Sengaja disalahkan. Bisa jadi. Ya, kok bisa Pak? Berarti nggak ada jawabannya. Belum tentu. Bisa jadi dengan soal model yang tidak begini, dengan nalar logika angka yang pertama tidak kena, tapi logika lain yang bisa diterima akal juga benar. Dan ini yang sengaja dibenarkan juga. Ini sengaja disalahkan, tapi ini benar logikanya. Ini juga benar logika dengan logika lain, tapi ini juga ikut benar. Maka ini jawabannya. Begitu. Nah, tapi untuk kali ini jawabannya adalah A. Ya, tinggal dicek ini ya. Ini 6 ke sini, selisih 5, selisih 5. Maka di sini selisih 5. Sehingga 2, 1. Betul. 2, 1. Ya, 4, 4 dan 21. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 10. Nomor 10 saya kira sangat mudah. Ini kalau ingin
kecepatan tinggi untuk nomor 10, maka seperti pesan saya, jangan lupa kuasai, hafalkan tabel istimewa. Sering sekali. Soal-soal model-model paket hari ini itu langganan keluar. Langganan keluar. Jadi beda angka gitu aja. Ini jelas hafalannya adalah 1/6. Jelas ya. Sehingga apakah lebih besar daripada 2/12? Ternyata kalau diperkecil hasilnya sama. Nah, maka hasilnya C. Gitu ya. Oke. Kalau lupa, ya terpaksa 16,67/100. Itu berapa? Gitu. Oke. Nomor 11. Ini juga dengan cara yang cepat, ya teman-teman yang baru bergabung, yang belum pernah ikut bimbingan, mengerjakan soal-soal tes intelijensi dengan cara cepat, itu sesuatu yang sangat berefek ya. Karena harapannya dari 35 soal view, itu kita bisa mengerjakan 20-an dengan cepat, 30 detikan. Nanti akhirnya ada 10 soal yang mungkin butuh waktu disumbang 1,5 menitan. Sehingga di sini nanti nyumbang ke 10 nomor itu. Apa yang terjadi? Kalau ada 20 soal yang sangat cepat mengerjakannya, maka bisa sempurna mengerjakan semua. Hampir 100% benar. Tapi akan berbeda ketika kita hanya sekedar bisa, tapi tidak cepat. Maka bisa jadi kemampuan kita hanya mampu mengerjakan 30 nomor. Selebihnya akan dialihkan ke tes lain, TWK dan yang lain. Begitu. Jadi efeknya sangat besar. Oke ya? Ya. Nomor 11. Nanti dinilai ya teman-teman. Waktu 25 menit tadi mengerjakan dapat berapa? Kita konversi ke 25 soal saja. Tidak saya anggap 35. Jadi nilainya saya anggap nanti pembaginya 25 saja. Nggak apa-apa, itu logisnya. Kalau saya anggap 35, itu nggak logis ya, karena waktu hanya 25 menit tadi. Oke. Jadi siapa yang bisa 25 ya nilainya sempurna. Begitu aja nanti. Oke. Nomor 11. Ini tentunya trik cepatnya adalah urutkan dulu. Urutkan dulu mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Dari urutan yang terbesar, karena pembilangnya sama-sama 1, maka jelas ini yang paling besar. Besar, agak kecil, paling kecil. Ya, di sini paling besar, 1/13. Di sini agak kecil, Kataku. yang agak besar, 1/15. Kemudian yang ini urutannya 1/19, ini 1/23. Begitu ya? Paham maksud saya? Jadi ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Ya, angka ini adalah yang paling kecil. Angka yang ini adalah paling besar. Karena penyebut semakin besar kalau pembilangnya sama, maka nilainya akan semakin kecil. Ya. Apa? Sekarang X-nya adalah yang paling besar dikurangi paling kecil. Nah, Paling gampang besar lah dikurangi template paling kita kecil. tambah kan. Maka pasti Dokter kan hasilnya harus nyiap loh kan adalah template lebih itu. besar. Oke ya. Bentar ya. Oh ya kayak kan tadi. Mood dulu semua. Di mood Mbak ya. Oke. Bentar ya. Saya mood all. Tuh, mana tombolnya? Sudah ya. Mati semua. Oke. Saya lanjut. Ya. Analoginya adalah kalau ini saya buat angka lain ya supaya mudah
dibayangkan buat teman-teman yang kemampuannya standar, 4, 3, 2, 1. Ya, ini lebih besar, lebih besar, lebih besar. Maka kalau sepertiga belas saya anggap 4, seperdua tiga saya anggap 1, maka 4 dikurangi 1 pasti lebih besar daripada 3 dikurangi 2. Ya, nah, gitu ya. Jadi tidak perlu kita samakan penyebut. 13 dan 23 tidak perlu disamakan penyebut, terus dikurangi nilainya berapa, tidak perlu. Sehingga hasilnya adalah A, X lebih dari Y. Oke ya. Kemudian nomor 12. Nomor 12, ini hitung cepat. Untuk tes CPNS soal seperti ini keluar. Jadi jangan heran loh, Pak, kok soalnya gampang hitung-hitungannya. Misal besok. Bukan masalah gampang, lagi-lagi ketenangan dan kecepatan itu pengaruh. Begitu. Nah, untuk soal yang ini, kalau ada akar desimal, maka sementara komanya itu dihilangkan. Sementara 289. Supaya mudah mencoba-coba ya. Kalau hafal enak, bahwa 289 itu jelas nilainya adalah jelas ya, berapa 289 itu? 13, 169. 289, 17 ya. Jadi peluangnya kan kalau belakangnya 9 kan hanya 13, 17. Tidak ada lain ya. Maka di sini 17. Kalau ini ada komanya, maka 17 jadi koma. Begini. 1,7. Nah, ini sudah jelas ya, 3,5. 3,5 ditambah 1,7, 5,2 dikurang 1/3, 0,3. Begitu. Maka jatuhnya adalah komanya 9 belakangnya. Karena ini dengan ini ya. Maka ini. Begitu ya. Nomor 13. Ini juga begitu 13. Hitung cepatnya bagaimana? Gimana letaknya? Di sini letak hitung cepatnya. Jadi ini bayangkan bahwa 25% adalah seperempat. Seperempat dikurangi 1, seperempat. Jelas min 1. Nah, sementara ini juga begitu. Setengah tambah 3/4 itu jelas. Nilainya adalah 1/4. Ya, 1/4 kan 5/4. Nah, begitu. Atau kalau bingung kalikan 2, ini kalikan 2 supaya penyebutnya sama. Sehingga 2/4. 2 tambah 3, 5, 5/4. Nah, 5 bagi 5/4 itu kan jelas ya. 5 kali 4/5. Coret-coret 4 min 1, 3. Begitu ya. Mohon maaf, yang hitungannya sudah bagus ya. Kalau nanti sudah jelas siapa-siapa yang tes CPNS atau minimal sudah daftar, maka kelompok TIU level 1 dan level 2 akan segera saya terapkan, sehingga momen bimbel untuk pendalaman TIU akan ada perbedaan, terutama yang kaitannya dengan hitung-hitungan. Baik hitungan soal cerita maupun hitung cepat aritmatik ya, akan saya bedakan. Kecuali kalau pendalaman tentang nalar, tentang gambar, tentang analitik, itu tidak perlu dipisah. Gitu ya. Jadi mohon berkenan yang sudah jago untuk laten saja. Kalau soalnya gampang dan sudah tahu cara cepatnya, tidak usah dilihat, nggak apa-apa. Sambil main game silakan. Nggak apa-apa, serius. Jadi dinikmati aja belajarnya. Kalau yang muda, dibuat santai aja. Karena saya yakin di sini ada yang jago-jago di sini. Ya. Banyak di sini yang sudah sangat tinggi-tinggi nilainya. Mas Wahyu Aswin, terus banyak pokoknya ya. Sini ada 15 lebih mungkin yang sudah bagus-bagus. Mas Rendra, dan lain-lain banyak. Oke, nomor 14. Ini sama ya, ini kalau soalnya seperti ini harus dijadikan pecahan biasa. Harus dijadikan pecahan biasa. Jadi ini jelas ya, pecahan biasanya bagi yang mohon maaf, yang belum menguasai, ini kali ini tambah ini ya. Kali 6 tambah 1, 7, 7/3. Dari itu artinya kali ya, maka ini kali 2 supaya penyebutnya sama. Berarti bawahnya adalah 14, atasnya ini 12 kurangi 3, 9. Nah ini jangan dikalikan supaya tidak memperbesar nilai. Hitung cepatnya jangan dikalikan.
Tapi coret. Ini coret 3, ini coret 2. Maka 3/2, 3/2 ya ini 1,5. Gitu. Oke. Nomor 15. Nomor 15, ini cara cepat kalau ketemu soal akar. Karena ujian tes CPNS untuk aritmatik itu juga keluar soal akar-akaran. Ke depan kalau hitung-hitungan akan saya berikan soal pendalaman khusus tentang perhitungan akar. Berbagai pola soal akar akan saya berikan. Oke ya. Pokoknya untuk CPNS, bimbel bisa jadi akan sangat sering ke depan. Semakin jelas siapa yang tes, maka akan semakin intens nanti. Gitu. Oke. Nomor 15. Kalau ada angka yang sama begini, terus di dalam akar, dan ini bentuknya kali, ini artinya kali, maka hasilnya langsung bilangan itu, 10. Begitu. Kalau di sini plus, 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 dan ini sama, 6, 6, 6 dalam akar, plus, plus, tak hingga sampai titik-titik, maka caranya 6 ini faktorisasi dulu, berapa faktornya, berapa kali berapa supaya 6, tapi syaratnya harus adik kakak, 2 dan 3. Nggak boleh 1 dan 6, harus adik kakak. Kalau plus, maka ambil yang besar, sehingga jawabannya 3. Kalau min, kalau saya ganti min, ambil yang kecil. Kalau min. Kalau angkanya beda bagaimana, Pak? Jangan dibayangkan angka yang beda ya. Kalau angka yang beda, kemungkinan tidak akan diujikan di soal tes intelijensi. Karena nanti jatuhnya sudah pakai matematis banget. Lama. Dan soal tes intelijensi tidak mungkin satu soal dikasih waktu lama. Tidak mungkin. Si pembuat soal tidak ke arah sana. Ngujinya bukan matematika saintek, tapi matematika praktis. Termasuk ini dasarnya juga ada hitungan matematisnya. Kalau dikembangkan menjadi pola soal lain yang melibatkan angka X, variabel X, maka harus tahu nanti dasarnya. Dasar dari kenapa ini jawabannya 10, itu matematisnya itu buat sebuah permisalan. Misalkan bahwa ini, misalkan bahwa akar ini 10, ini 10, ini 10, ya. Terus ini adalah X, dimisalkan. Jadi kalau untuk menyelesaikan secara matematis itu dibuat permisalan. Ini dibuat misal. Misalkan bahwa ini adalah bentuk X. Ini adalah X. Begitu. Oke ya? Nah, untuk menyelesaikan ini, maka dua ruas itu dikuadratkan. Biasanya begitu, dikuadratkan begini. Atau kalau ini nggak ada dua ruas, satu ruas saja langsung kuadrat. Nah, nanti jatuhnya kalau perhitungan di mana disuruh mencari variabel X, maka ini kalau dikuadratkan jatuhnya akan salah satu akar itu akan hilang. Sehingga di sini tinggal ini 10. Nah, terus ini sendiri, itu tadi dimisalkan ini tadi, maka nempel ke sini X. Kalau ada pertanyaan yang melibatkan variabel X. Jadi dasar matematisnya itu kepermisalan soal. Jadi misalkan ada soal ini akar iki, terus kemudian seperti ini ya, seperti ini. Di sini ada 2X. Maka tentukan nilai X berapa. Nah, mengerjakan soal ini itu bisa dikerjakan dengan cara cepat, bisa dikerjakan dengan cara permisalan matematis tadi. Jadi ini sendiri itu adalah nilainya adalah tadi ketemu di 3. 3 sama dengan 2X, maka X sama dengan 3/2. Jadi hanya begitu saja. Jadi karena ini tadi cara cepatnya ketemunya 3, maka menentukan nilai X berapa? Ya 3 tadi, ini 2X. Gitu.
Itu cara cepat seperti itu. Tapi kalau dibuat permisalan pun jatuhnya akan sama, X-nya akan ketemu begitu. Gitu ya. Oke. Nomor 17. Kalau soal-soal akar, ini juga pola lain. Pola lain soal akar dalam akar. Melibatkan eh, bilangan eksponensial. Melibatkan bilangan eksponensial. Apakah perlu Pak kita tahu teoritis bilangan eksponensial? Perlu. Karena bisa jadi di antara 35 soal, ada satu soal yang sulit atau 5 soal yang sulit, dan 5 itu salah satunya butuh teori. Butuh teori. Kenapa Pak? Semua jabatan SKD CPNS harusnya ada sosial, ada matematis, ada sains, jurusan ada IPA, ada IPS. Tapi kok dikasih soal matematis? Karena ini kategori masuk matematika dasar. Matematika dasar. Jadi pikiran si pembuat soal masih logis karena semua jurusan pernah dapat soal matematika dasar. Gitu. Oke. Jadi untuk soal eksponensial atau bilangan berpangkat, itu hafalkan rumus-rumus yang sering keluar aja. Bagi teman-teman yang sudah senior, sudah tidak terlalu fokus di dalam belajar tentang rumus-rumus, terutama bilangan eksponensial, angkat, bisa diabaikan untuk nomor 17. Kalau ingin mendalami, minimal hafalkan beberapa rumus ini saja. Ya. Yang pertama, ketika ada A pangkat M kali A pangkat N, itu hasilnya A, M plus N. Jadi ini kali, itu kan begini lambangnya ya. Kali kan begini. Supaya mudah diingat, Bapak Ibu, kalau lambang kali miring, kalau saya putar dikit aja, kan berubah jadi plus ya. Miring begini, kalau diputar kan jadi plus ya. Ya, biar mudah. Terus yang kedua A, M, kalau dibagi A pangkat N, itu jatuhnya A, M min N. Lagi-lagi trik untuk mengingatkan, untuk mengingat-ingat bahwa ini bagi, itu kan mirip min. Bagi kan mirip min. Maka di sini min. Gitu ya? Oke. Ini ada kali, ini ada bagi. Kan bisa diselesaikan. Oke. Kali berarti jatuhnya 3 tambah 7. Tambah kan? Bagi jatuhnya min 2. Pangkatnya kita fokus pangkatnya dulu. Bilangan pokoknya tetap yang besar 3. Jadi bilangan pangkatnya yang kita selesaikan dulu. Berarti 3 tambah 7, 10 dikurangi 2, 8. Nah, baru akarnya baru ditulis lagi biar tidak bingung. 2 kali kan akarnya. 1, terus satunya 1. Gitu. Oke, sekarang teorinya lagi. Kalau ada akar, di sini A, di sini M, di sini N. Maka A, M per N. Begitu ya? Nah, terus kalau begini, tanpa ditulis ini, maka ini sama dengan 2. Oke, itu teorinya ya. Kalau tidak ditulis, itu sama dengan 2. Tapi kalau selain 2 harus ditulis. 3, 5, 4 harus ditulis. Oke. Berarti ini bisa diganti 2. Maka selesaikan yang itu dulu. Di sini dulu yang diselesaikan. Kan 8 per 2 tuh. Berarti akar sudah hilang. Kalau 8 per 2, maka akar jadi hilang. Tapi ini jangan lupa masih ada satu akarnya yang luar sendiri. Ini masih ada satu. Ya, jadi ini masih akar. Nah, ini kan dikasih lagi 2. Nah, ini kan 4. Ini kan 4 jatuhnya. Berarti kan 4 per 2. Sehingga 3, 4 per 2. Berarti akarnya sudah hilang ini. Maka 3 pangkat 2. 9. Nah, dicek ya. Ini jawabannya B. Oke. Ini seingat saya, sekilas dulu, kalau nggak salah 17 ini salah kuncinya ya, jawabannya 3. Masih ingat ini, 17 saya. Soal yang kunci-kuncinya salah itu saya ingat biasanya. 18. 18 ini juga dengan cara cepat.
Ada yang bisa mengerjakan 18? Jawabannya apa? Kali-kali saya tanya, Pak, angka adik kakak harus berurutan? Iya, harus berurutan 2 dan 3. Kalau 3 dan 5 itu tidak berurutan. Kalau tidak bisa berurutan bagaimana, Pak? Ya nggak dikeluarin di ujian. Kalau model akar, pasti pola soalnya lebih mudah, tidak akan rumit. Kalau yang rumit kayak tadi, akar-akaran, angkanya akan dibuat sama. Oke, nomor 18 ada yang bisa jawab? 18. Ada? Nggak ada. Oke. Oh, ada. Oke. D, Pak. Oke. D. Oke, Pak. Kita coba cek 18. Apakah ada cara cepatnya? Ini kan titik-titik ya. Titik-titik itu artinya tak berhingga dengan pola yang sama. Pola yang sama bagaimana? Ini 1 - 1,5, ini 1 - 1/3, ini 1 - 1/4. Coba lihat perubahan angkanya. Ini 2, ini 3, ini 4. Kan lanjut terus itu. Satu, satu, satu lanjut terus. Berarti di sini kan titik-titik ini lanjutannya sampai 2020. Artinya sebelumnya itu 2019, 2018. Ini juga 1/5, jadi 1 - 1, 1 - terus. Oke, kita bayangkan ini. 1 dikurangi 1/2 itu setengah. Bayangin aja, enggak usah disamakan menyebut. Bayangin ya. Kali, tetap kali. Terus kemudian yang ini, 1 - 1/3. Langsung bayangin 2/3. Loh kok cepat, Pak? Iya, 1 itu kan 3/3. Bayangin aja. Dengan angka istimewa. 1 dikurangi 1/4 juga bayangin. Langsung 3/4. 1 kilo dikurangi 1/4 kilo, 3/4 kilo. Begitu. Dan selanjutnya, lihat. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Berarti lanjutannya pasti urut ini. Pasti urut. Pasti urut. Ya, pasti urut. Dan ini tinggal berkurang 1 kan? Kalau ini 4, ya. Ini 1/3 ini ya, 3/4. Berarti ini kan 4, 3, 2. Maka di sini jatuhnya nanti pasti di sini 2020. 2020 di sini 2019. Karena selisihnya 1 terus. 3, 4, 2, 3, 1, 2. Selisihnya 1 terus. Ya. Ini kan 2020 per 2020. Maka 2019. Betul ya? Maka di sini juga sama. 2018 per 2019. Turun terus 1. Dan paling belakang sini berarti kemungkinan kan, bukan kemungkinan, pasti ya, 4/5. Kan begitu. Nah, kalau nanti polanya seperti ini, maka kan bisa kita coret. Ini kan perkalian semua. Ini coret dengan ini coret dengan ini coret dengan dengan ini. Terus bawah atas, bawah atas, bawah atas, bawah atas. Habis semua ini. Ini sampai sini akan habis. Yang tersisa hanya ini dan ini. Oke, berarti jawabannya 1/2020. Jret di jawabannya. Oke ya? Ya, betul tadi Mbak Azalia sama Mas Wahyu Aswin. Oke, 19 sekarang. Berat rata-rata 5 buku 22 ons. Sisanya 26 ons. Maka berat rata-rata satu buku berapa? Nah, soal seperti ini, kalau kita nggak terbiasa cara cepat, nggak terbiasa kosakata soal-soal yang sering keluar, maka kita akan mempersulit pikiran kita dengan cara, oh, ini satu lusin itu 12 ya. Oh, ini berarti 22 dibagi 5 dulu. Dibagi 5 berarti satu bukunya berapa, terus kali 12. Terus dibagi lagi, akan memperumit sendiri. Bisa jadi begitu. Ya. Tapi kalau cara cerdik, ya jelas. Kan ini 5 buku itu 22 ons. Sisanya, nggak tahu berapa buku, pokoknya sisanya 26 ons. Artinya ini tambah ini itu adalah satu lusin. Berarti 48 ons itu jelas satu lusin. Satu lusin 12. Maka 48 dibagi 12 jelas 4. Sudah. Berarti satu bukunya 4 ons. Begitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nomor 20. Oke ya. 20. Hati-hati, kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh ilmu fisika. Nggak selamanya pakai rumus S sama dengan V kali T. Nggak selamanya. Bisa jadi itu soal hanya perbandingan saja. Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ketika 4 jam itu kecepatannya sekian. Kalau kecepatan sekian,
jalur yang sama artinya panjangnya sama. Berarti waktunya berapa? Kan gampang. 80 km kalau 4 jam. Maka kalau 100 km per jam, maka berapa jam? Kan pakai perbandingan aja. Oke. Kalau kecepatannya tinggi, pasti ini lebih turun nilainya. Ini nilainya naik. Naik. Dari 80 menuju 100 itu kan naik angkanya. Ini kenapa saya duga turun? Ya bisa diduga, no? Kalau kecepatan yang tinggi pasti lebih cepat waktunya, artinya lebih sedikit waktunya. Nah, ini naik, ini turun berbandingan berbalik karena berbeda kata-kata ini. Berbalik. Berarti 80 per 100 sama dengan, nah, X-nya apakah di bawah? Tidak, pindah ke atas. X di bawah ke atas. Kenapa? Karena berbalik nilai. Maka X-nya bertukar tempat. Fokusnya di X aja. Kalau berbalik nilai, X-nya pindah tempat. Tempat di mana? Ini tadinya awalnya di bawah, X-nya di bawahnya 4, pindah ke atasnya. Gitu. Coret, coret. Oke. Kemudian dibagi 2, 2. Bagi 2, 5. Berarti X sama dengan 8 kali 2, 16 per 5. 16 per 5 nilainya nggak pas. Alias 3 jam lebih. 3 koma berapa? 3 koma semua. Ya harus dicari akhirnya. 16 bagi 5, 3, 15, 10, 3,2. 3,2 bukan 20, hati-hati. Ya, belum tentu. 3 jam plus 3,2 itu kan artinya 3 ditambah 0,2. Ya, 3 ditambah 0,2 kan 3,2. Oke, paham ya? Nah, 0,2 jam. Ini satuannya kan jam tadi. Jam. Sehingga 0,2 jam, 0,2 kali 60 menit. Karena satu jamnya 60 menit. Sehingga di sini jatuhnya 2 kali 6, 12. Jadi lebihnya 12 menit. Jangan terjebak 20 menit. Nanti 3,2 bilang 3 jam 20 menit. Nah, hati-hati ya. Jawabannya C. Oke, 21. 21 ada yang bisa jawab? 21. Akhir-akhir ini ketika saya ngajar kok jarang ya gangguan sinyal Zoom. Lancar terus. Oke ya. Iya, D ya. Oke. Mas Fakhrur D, Mbak Rosi D, Mas Wahyu Aswin D. Oke. Ya. Sebuah toko baju menjual harga X dengan harga X dapat diskon 20%. Jadi harga belinya itu harga beli ini beli X ya. Pada setiap baju dijual. Jika Y menyuarakan harga yang harus dibayar. Jadi Y itu bayar. Bayarnya berapa kalau diskon 20? Ya bayarnya adalah 80. 80%. 80% terhadap siapa? Ya terhadap harga beli. Bayar kan? Udah. Belinya kan tadi X. 80% kan 80 per 100. Terhadap X. Nah ini simbolnya sudah X kan? Ini coret-coret 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Selesai. 4 per 5 X. Begitu ya. Oke, nomor 22. 22, umur ayah saat ini 20 tahun lebih tua. Lebih tua. Berarti ayah 20 tahun lebih tua dari anaknya. Dari anaknya. Anak ya. Anak. Ini ayah. Saya anggap A, anak saya anggap B aja ya. Oke. 12 tahun yang lalu, umur ayah 3 kalinya umur anaknya. Cara membuat persamaannya bagaimana supaya mudah? Pokoknya begini dulu. 12 tahun yang lalu umur ayah 3 kalinya. Ayah sama dengan 3 kali anak. Wes, udah gini aja dulu. Ya, sama dengan 3 kali anak. Nah, udah. Tapi begitu kita pahami kata-kata yang lain. 12 tahun yang lalu. Ayah, kalau ditarik mundur 12 tahun yang lalu, berarti ayah harus di min 12. Termasuk anaknya. Dia juga harus mundur 12 tahun yang lalu. Maka B ini harus min juga 12 tahun. Jangan lupa B-nya harus dikurung. B min 12 tahun yang lalu. Nah, 3 kalinya B min 12 tahun. Oke,
Sudah, tinggal dikalikan dulu. 3B, ini 36. Ini A-12. Maka kumpulin, pindah kemana terserah. Min 12 pindah ke kanan, boleh. Jatuhnya berarti A-3B sama dengan 36 dikurangi 12, 24 ya. Tapi satuannya min. Kalau ingin plus ya pindah ke kiri. Plus 24, kanannya 3B sama aja. Baru kita masukkan ke sini. Jadi kalau ini A sama dengan 3B min 24 kan, kalau pindahkan jadi plus. Jadi masukkan ke sini nanti akan ketemu B-nya. Begitu ya, jadi ini masuk 3B min 24, 20 plus B. B dengan B jadi 2B, min 24 pindah ke kanan, 44. B sama dengan 22. Pertanyaannya berapa tahun umur anak tersebut? Lu harus jawab nih. Tapi 8 tahun yang akan datang. Berarti kalau B-nya, B itu kan anak, B itu kan anak. Berarti kalau anak B-nya itu 22, maka B plus 8 tahun. Karena 8 tahun kan berarti B plus 8. Maka 22 tambah 8, 30. Begitu. Nah, hati-hati kadang-kadang kita memperlama sendiri model kayak begini, mengerjakan sebuah persamaan dengan cara apa? Bisa jadi kita cari B-nya dulu, A-nya dulu. Nanti jatuhnya akan lama. Kita eliminasi, kemudian kita dapatkan A dulu. Nah, padahal di sini dicari B-nya. Ngerjakan A dulu. Masukkan lagi ke persamaan. Nah, itu yang kita harus jeli ya. Yang ditanya dulu. Oke ya. 23. Oke, ini sudah jam 8. Coba kita cek kuncinya. Kita cek kuncinya, terus nanti di TWK-nya kita cek juga nilainya berapa. Nanti akan saya share oret-oretannya ya, supaya tidak terlalu lelah. Nanti saya share oret-oretannya, jadi kesepakatannya sampai jam 8 saja ya. Nanti sisanya kita bisa perdalam lagi, atau saya lanjutkan dengan rekaman ya. Nanti bisa di-share. Kayaknya TWK-nya kita buka ya, supaya ini. Ini oret-oretannya kita coba cek. Sebentar saya bukakan ya. Sempat saya oret-oret. Ya, iya. Coba dicek, dikoreksi nilainya. Nah, ini ya. Nomor 22 tadi 30 ya. Nomor 23 ini. Nomor 23 B. Nanti dicek ya. Saya yakin paham, teman-teman. Kalau ada yang tidak paham nanti. Nomor 24 juga begitu. Ini 12. Tinggal dijumlah aja. Terus setelah itu dibalik ya. Oke. Kemudian kalikan 7 ya. Karena selama 7 selama 1 minggu ya. Oke. Kemudian nomor 25, ini juga bisa gunakan trik. Triknya ke atas ke bawah aja. Kalau lebih dari atau lebih luas, maka atas bawah. Gitu aja. Oke ya. Nomor 26, ini. Nomor 27 ini ya. B. Triknya gunakan, kalau ini di atas, maka ini harus kirinya. Itu satu trik itu. Kalau kayak ini, berarti kan sudah tidak memenuhi syarat trik itu. Ini sudah di atas, tapi ngapain ini kok di kirinya ini? Berarti kan sudah menyalahi aturan. Tapi kalau ini jatuhnya di bawahnya, maka boleh ditukar. Gitu. Ini juga sama. Ya. Ini bintang ini dengan ini ya. Kanan dan kirinya, coba dilihat. Bintang itu kirinya ini. Kalau ini saya lipat, terus ini saya jadikan atas, jadi atas. Ternyata ini kirinya bintang. Kok bintang yang kirinya bulat? Nah, itu ya maksudnya.
Termasuk ini juga apa namanya? Ini bintang dengan bulat ini. Ini kalau saya taruh di atasnya, ini kan atasnya tuh, maka jatuhnya ini harusnya kanannya. Ini kan kirinya ini. Nah, gitu. Jadi cara itu sering muncul. Oke. Nomor 28, jadi untuk yang 27 itu B, BP. Nomor 28 sangat mudah ya. Eh, ini arahnya ke bulat, bukan begini ya, bukan begini. Ini maksudnya arahnya ke sini kan ya. Nah, gitu ya, arahnya ke ini. Jadi mengarah ke lingkaran yang ada silangnya. Gitu. Itu salah satunya. Nomor 29, nah ini yang lumayan sulit, kita harus melipat-lipat. Jadi kadang-kadang ada soal yang memang dipaksa untuk melipat-lipat, membayangkan. Tapi eliminir dulu yang pasti salah, supaya kita mencobanya tidak banyak-banyak. Yang pasti salah kan ini jelas, ini arah ini kok tidak ke arah plus, ini kalau dilipatkan ke arah sini, bukan sejajar, terus arah sana, salah. Ini juga tidak ketemu kan ini dengan ini nggak pernah ketemu, begitu. Kesalah. Ini juga enggak, arahnya salah. Jadi tinggal ini dan ini nyobanya. Begitu ya. Jawabannya bebek. Nomor 30, ini juga cross check, ini jejer sama putih. Ini jejer sama putih. Cross check begitu. Maka ini jejer sama putih nggak boleh benar. Nggak boleh benar. Gitu ya. Jawabannya delta. Cara-cara cepat saja nanti bisa dicek lagi. Ini cara cepatnya ini jejer. Dekat. Garis dengan kotaknya dekat. Maka kalau jauh salah, kalau jauh salah, kalau jauh salah, kalau jauh salah. Nah ini dekat. Nah kotak sama garis. Nah jadi trik-trik dua elemen yang berdekatan itu menjadi trik yang kedua. Selain kayak tadi dua elemen yang punya ciri khas. Oke nomor 32 ini jawabannya adalah delta. Cek lagi ya. Cek lagi kejelian aja ya. Butuh kejelian aja kalau masalah gambar. Banyak latihan dan kejelian. Banyak latihan tujuannya insting ya. Nah, ini menurut saya kosong, nggak ada jawaban ya. Karena ini analoginya ini hitam ke putih. Ini analoginya harusnya warnanya berubah. Ya, harusnya. Ya, kurang tepat ya. Terus jaraknya nggak jelas ini. Dalamnya ini. Bintang dengan kotak jaraknya ini. Sempit, jauh, atau enggak itu. Dalamnya ini. Jadi ini soal yang bonus 34. Ini persamaannya dengan ini ya. Jawabannya ini. Maksudnya yang sama, bulat atau tidak. Gitu. Nomor 35 ini juga bonus soal ini. Tidak. Analoginya kurang bisa dikuatkan ya. Gambar ini gini, terus urutan begini. Nggak logis soalnya. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa milih soal yang harus semuanya benar soalnya. Nggak apa-apa. Oke, silakan dikoreksi. Benar berapa poinnya? Silakan. Ada yang di atas 140. Caranya yang dikerjakan berapa tadi? 25 menit ya. 25 menit konversi ke 25 saja. Jumlah benar dibagi 25 kali 175. Ini saja supaya adil waktunya. Silakan, benar berapa? Apakah sampai 25? Kalau 25 berarti benar semua. Luar biasa. Walaupun milih, lupa kan milih, nggak apa-apa. Target targetnya kan tadi waktu. Ada yang benar 20 ke atas dalam waktu 25 menit. Silakan chatroom di sini sambil dicatat nilainya karena nanti dinilai di Google Form hasil tryout ini termasuk TWK-nya nanti ya. TWK kita cek singkat. Kalau TWK bisa cepat ya kita bahas cepat aja TWK-nya nanti sambil dikoreksi toh. Silakan dikoreksi saya tunggu nilainya di chatroom dan japri ke saya nilainya saja ya. Chatroom juga. Saya tunggu 1 menit.
Oke, sudah ada yang kirim nilai? Japri ke saya boleh. Nomor biasanya yang untuk japri-japrian. Oke, sudah ada yang ngirim. Ada yang 105, ada yang 70, ada yang 126. Pembaginya 25 saja ya. Pembaginya 25 saja. Jumlah benar dibagi 25 kali 175. Karena realistis aja waktunya tidak terlalu lama tadi. Kalau 25 menit bisa mengerjakan 31 soal, ya pembaginya 31 ya. Kalau 25 menit bisa mengerjakan 31 soal, pembaginya 31. Pokoknya bisa sempat membaca berapa, itu supaya adil ya. Iya, gitu aja. Bisa sempat membaca berapa, itu menjadi bagian dari penyebutnya. Hmm, nggak apa-apa ya. Pak, kok nggak jelas begitu? Iya, fleksibel aja kita. Kalau mau mengakui kan sebetulnya mudah untuk menilai. Bisa membaca 25 soal per 25. Bisa membaca 30 soal per 30. Yang tahu jenengan sendiri. Nggak apa-apa. Supaya logis nilainya. Oke, Mbak Dila, karena membaca 35 soal, berarti 25 per 35. Skornya berapa, Mbak? Ah, berarti 110. Oke. Tapi luar biasa berarti kecepatannya tinggi ya. Kecepatan tinggi. Maksud saya, kalau mengerjakan 35 soal, benar 25, itu tidak lebih baik daripada mengerjakan 25 soal, tapi benar semua. Tahu maksud saya? Paham enggak? Saya sendiri juga bingung ngomong. Rada ngantuk, ini rada-rada. Iya. Habis cuci muka tadi itu menerangkan sambil merem-merem. Tapi nggak tahu kok nerang lancar. Saya habis cuci muka. Maksud saya begini. Ngomong apa tadi saya? Saya, bentar. Oke ya, tak buka ya kameranya, ben gak ngantuk aku. Oke, oke ya. Ya. Jadi begini maksudnya. Mengerjakan 25 benar semua, mengerjakan 35 tapi hanya benar 25. Ini lebih baik ini daripada ini. Maksudnya bagaimana? Eh, berarti ya, berarti kita ini apa namanya? Pandai dalam memilah dan memilih soal. Pandai. Tapi kalau ini kecepatannya bagus ya, kecepatannya bagus. Tapi rawannya kalau soalnya levelnya naik atau agak sulit, itu jatuhnya nanti ada banyak nomor yang dia coba, pokoknya coba, pokoknya coba. Itu takutnya begitu. Anggur dicobain. Nah, saya begitu. Jadi semaksimal mungkin nomor-nomor yang dicoba itu kena jawaban. Itu loh hikmahnya. Jadi kalau nyoba 25, ya kena 25 gitu. Kalau nyoba 35 kena 25, itu berarti kecepatannya tinggi. Ini nggak boleh terjadi kalau cara seperti ini untuk anak-anak yang kemampuannya standar. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi teman-teman semua yang kemampuannya masih belum expert banget dengan kecepatannya dan kehebatannya, maka saran saya jangan buru-buru, jangan mengejar kuantitas banyaknya yang dikerjakan, jangan. Tapi yakinkan bahwa kita tidak boleh ambisi banyak soal. Karena memang faktanya kemampuan Anda terbatas pada 25 nomor misal. Sehingga alokasinya harusnya tidak 30 detik, boleh 50 detik atau 1 menit per soal. Maksud saya begitu. Jadi jatuhnya apa yang terjadi? Yang kemampuan biasa membaca 25 soal, benar 25,
Tapi yang kemampuan hebat membaca 35 soal, toh juga benar 25. Ketemunya sama. Ya, sama ketemunya. Sehingga tidak boleh bagi yang standar cara begini. Tapi bagi yang jago boleh. Cepat boleh. Boleh ya. Oke, silakan di chat room nilainya. Malu. Malu Pak, Japri aja. Oke, nggak apa-apa. Saya buka. Ada yang 150, mantap. Jos, 112, 152, 119. Mbak Dinda, 24/35. Tinggi ini juga ya. Tinggi ya, terlalu tinggi. Oke. Mbak Ana 105, Mbak Lintang 126. Oke, tinggi-tinggi bagus ya. Ada yang beberapa yang di bawahnya 100, nggak masalah. Pembagi saya 28 saja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya mengerjakan berapa. Supaya nilainya itu logis dengan ini, kemampuan seseorang. Kalau kecepatannya tinggi, ya pembaginya wajar dong, tak suruh besar, kecepatannya tinggi. Gitu. Oke, ya bagus ya, di atas 100 semua, mayoritas. Oke, bagus. Oke, sekarang kita cek untuk TWK ya. TWK langsung saya buka saja urat-uratan saya. Bah, ya, silakan dikoreksi sambil jalan kita coba cek dengan cepat soal-soalnya. Oke, lihat. Ya. Jadi alasan mendasar alinea keempat jelas ya. Kenapa itu tidak bisa diubah? Karena merupakan falsafah atau dasar fundamental. Kalau dasarnya diambil, diubah, runtuh sebuah negara. Nomor dua, presiden dan wakil presiden 2/3 ya. Syaratnya hadir, hadir 2/3. Oke, hadir. Kemudian nomor tiga, eh, apa ini? Pancasila kemanusiaan dan beradab, jelas hak setiap warga negara dalam pendidikan. Adalah pengamalan sila kedua. Jadi harus bisa memetakan untuk sila yang lain. Kaitannya dengan rasa keadilan dalam hal pemungutan pajak ini, hemat juga, masalah tidak boros, pemilu jelas 4, saling menghormati terhadap pemeluk agama lain jelas 1. Oke. Nomor 4, nah ini hafalan enggak? Model kayak begini. Siapa tokoh yang mengusulkan perubahan kalimat? Nah, hafalannya. Jadi kalau bicara tentang Pancasila, itu tidak hanya sekedar pengamalan Pancasila yang soal yang sering keluar, tapi sejarah Pancasila. Jadi baca sejarah Pancasila mulai dari BPUPKI sampai PPKI. Itu prosesnya bagaimana. Ada itu teorinya di materi yang saya berikan di grup DWA deskripsi. Nomor 5. Nah, ini khusus ya. Masalah khusus, masalah pribadi. Ini juga bagian dari bacaan sebetulnya, tapi main tebaknya jangan jangan menebak yang sekiranya nggak logis ya. Nggak logis itu artinya begini. Kalau ngomong masalah penyebab khusus ya penyebab secara pribadi gitu. Kemudian nomor enam masalah integritas pada tataran yang tertinggi ya. Integritas pada tataran yang tertinggi itu merupakan suatu identifikasi diri. Identifikasi diri. Maksudnya bagaimana? Bahwa yang dipahami adalah suatu sistem nilai. Yakin bahwa yang dipercayai, yang dianut, itu merupakan suatu sistem nilai. Jadi itu istilahnya identifikasi diri. Jadi berintegritas yang paling tinggi tatarannya. Ya, B jawabannya. Nomor 7, Orde Baru. Salah satu krisis terjadi di bidang hukum. Jelas ya. Kalau ini kata kuncinya hukum, ya kita harus nalarnya, opsinya harus mengarah ke hukum. Kalau ini kan bukan hukum kan, masalah politik ya. Ini juga masalah politik, ini masalah sosial. Nah,
Jadi soal nalar juga nomor 7 ini. Soal nalar. Nomor 8, aneka ragam, budaya, suku, etnis, dan lain-lain. Khasana, budaya, pengetahuan, menyebar antar budaya. Tujuan nasionalisme didasarkan pada semangat gotong royong. Ya. Jadi keanekaragaman budaya. Kalau ngomong tentang kepribadian bangsa, perjanjian luhur, ini ingat fungsi-fungsi Pancasila ya. Fungsi-fungsi Pancasila. Jadi bedakan narasi soalnya. 9, nah ini paling luas ya, ASN, fungsi ASN, publik, bangsa, dan negara. Ini mirip-mirip ini opsinya. A, C juga sesuatu yang tidak salah. Ya. Sesuatu yang tidak salah. Bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi utamanya harus mengaktualisasi nasionalisme menjalankan fungsi dan tugasnya bahwa setiap pegawai ASN berorientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Ini yang paling luas di sini. Jadi tidak hanya sekedar rasa cinta tanah air saja. Ya. Karena peran ASN itu kan ada 3 ya, ada tugas 3, menjalankan kebijakan publik salah satunya. Nomor 10, ini jelas ya, kalau urusan dengan bergaya hidup mewah itu kelihatannya sila 5 ya. Kelihatannya. Kenapa ini sila 3? Bukan sih. Saya tidak fokus. Ini ya, menggunakan barang-barang dalam negeri. Ini 3 ya. Ya. Nomor 11. Nah, eh, mencegah terjadinya inefisiensi akibat tidak terpadunya adalah pelaksanaan departemen. Jadi kalau kita punya bacaan yang luas, kita tahu sebelum Bappenas dulu berdiri sendiri. Jadi Bappenas tidak lagi di bawah Menko Perekonomian. Awalnya Bappenas itu di bawah Menko Perekonomian. Sekarang kan ada menterinya sendiri. Menteri Perencanaan Nasional, Menteri Bappenas ya. Jadi Badan Perencanaan Nasional yang sekarang itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak di bawah Menko Perekonomian. Sehingga inefisiensi tidak terpadunya pelaksanaan antar departemen itu bisa minimal ya. Kenapa? Coba pahami maksudnya ini supaya kita bisa menduga kalau kita nggak tahu teorinya. Jadi tidak efisien antar departemen karena ketika semua departemen tidak ada pengontrolnya, maka perencanaan sebuah departemen atau kementerian itu tidak akan berjalan dengan baik. Semua akan berjalan sendiri-sendiri, misalnya begitu. Jadi Badan Perencanaan Nasional itu ikut mengawasi seluruh perencanaan kegiatan dari program-programnya seluruh kementerian. Itu kan tugas pokoknya. Sama ketika ada unit di rumah sakit namanya PPE. PPE itu bagian atau kabaknya namanya kabak PPE. Kabak Perencanaan Program dan Evaluasi. Kata-kata perencanaan program itu sama dengan perencanaan nasional, Badan Perencanaan Nasional. Jadi seluruh aktivitas semua yang namanya Renstra, rencana strategisnya rumah sakit atau rencana bisnis anggarannya, itu semuanya dikontrol atau dibuat programnya oleh PPE. Semuanya masuk ke PPE. Sama Bappenas juga begitu. Jadi karena Bappenas dulu di bawahnya Menko Perekonomian, maka dia semuanya hanya bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian. Dia tidak punya kuasa langsung ke Presiden sehingga dia tidak punya link ke semua kementerian. Sehingga ada efisien antar departemen, antar instansi departemen. Dulu kan Depkes, Depnaker artinya menteri itu dulu departemen. Sekarang kan kementerian bukan Depkes. Sekarang kan Kemenkes, kementerian. Kalau dulu kan Depkes, Departemen Kesehatan, gitu ya. Oke. Nomor 12. Eh, hal ini berarti dalam tata hukum perundangan berlaku tidak boleh bertentangan dengan dasar negara. Jelas ya sumber dari segala sumber hukum.
Jadi kalau membuat aturan itu mengacu ke aturan yang di atasnya. Jadi kalau membuat undang-undang harus sesuai dengan TAP MPR-nya bagaimana. TAP MPR-nya harus mengacu ke Undang-Undang Dasar 45. Membuat Perpu juga harus mengacu ke undang-undang. Membuat Perpres juga harus menganjung ke undang-undang. Membuat Perda harus mengandung ke Perpres atau ke PP atau ke Permen. Jadi urut urutannya jelas ya. UUD 45, TAP MPR, undang-undang, ya. Setelah undang-undang bawahnya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bawahnya lagi PP. Jangan Perpres dulu. Karena PP itu yang membuat adalah presiden dan seluruh lembaga kementerian. Ya, karena pemerintah itu adalah presiden dan seluruh lembaga di bawahnya. Muncullah PP. Kalau presiden ya presiden sendiri yang mengeluarkan, sehingga PP lebih tinggi daripada Perpres. Nah, setelah Perpres baru Permen, di bawahnya presiden, pembantunya menteri, di bawahnya Permen, turun lagi yang bawah-bawah Pergub, bawahnya Pergub, Perda, Perwali. Nah, gitu. Jadi urutan-urutan itu bisa muncul ke dalam soal tentang pilar negara, yaitu fungsi Pancasila. Jadi ketika membuat sebuah kebijakan, kebijakan itu bertentangan dengan sesuatu yang di atasnya, maka itu fungsi Pancasila sebagai fungsi sumber dari segala sumber hukum. Begitu ya. Kalau sebagai pandangan hidup. Sebagai kristalisasi perjanjian luhur ada bedanya. Jadi coba baca lagi ya, perjanjian luhur itu masalah apa? Masalah tahunnya. Kapan itu terjadi? Tahun 45. Kalau dia dalam narasi soalnya itu mengarah ke tahun 45, maka dia Pancasila sebagai perjanjian luhur, janji pada saat 45. Kalau Pancasila sebagai jiwa bangsa, berarti mengacu ke cerita-cerita lampau, bahwa Pancasila digali dari beraneka ragam budaya bangsa. Maka itu narasi soal yang diarahkan ke Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kalau sebagai kepribadian bangsa, itu narasi soalnya diarahkan ke Pancasila, dikatakan bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang punya adat istiadat yang berbeda dengan bangsa lain. Maka itu kalau ada pembeda dengan bangsa lain, maka penekanan sebagai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan macam-macam coba dibaca lagi ya. Nomor 13. Pendalaman lebih enak memang. Fungsi Pancasila nanti akan tahu soal-soalnya apa saja. Nomor 13 ini Pancasila mata kuliah wajib. Nah, ini fungsi Pancasila sebagai ideologi. Ideologi menanamkan ide, menanamkan suatu faham ke ideologi negara. Nomor 14, nilai dasar Pancasila. Semangat mewujudkan nilai berdaulat, adil, dan makmur. Kenapa? Coba ini tidak berputus asa ketika menghadapi soal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan nilai dasar bela negara, yaitu semangat memberikan nilai, jelas ya. Kalau ini ada clue-nya sendiri, ada clue-nya, ada clue-nya, ada clue-nya. Ini clue-nya menyebutkan suatu ideologis Pancasila pada uh, suatu konsistensi yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau narasinya mengarah ke implementasi nilai bela negaranya ke setia terhadap Pancasila, maka narasinya itu mengarah ke eksistensi Pancasila. Ya. Kalau mengarah ke cinta tanah air, ini biasanya larinya ke ada wilayah yang dipertahankan. Jadi narasi soalnya itu masalah wilayah. Contohnya kalau seseorang ingin dibeli oleh pengusaha, dia punya tanah di dataran tinggi, dibeli pengusaha, tapi dia tidak mau, takut longsor. Nah, sikap seseorang itu merupakan wujud salah satu bela negara, cinta tanah air. Ada wilayah di sana, ada wilayah. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga begitu. Dia sadar berbangsa dan bernegara, ada clue-nya. Rela berkorban itu levelnya lebih tinggi lagi. Berkorban dengan segala daya upaya, ditekan-tekan gitu di dalam soalnya, lebih dari sekedar bela negara. Jadi itu clue implementasi bela negara. Jadi implementasi bela negara itu ada lima opsi ya, ada 5 opsi.
5 bentuk dan implementasi. Nomor 15, kecuali. Nah, biasanya kalau kecuali itu paling mudah. Paling mudah. Eh, kok bisa paling mudah? Iya, karena paling beda opsinya. Jadi kalau ada pertanyaan kecuali atau yang bukan, itu usahakan harus benar. Hanya butuh ketelitian aja. Tidak perlu butuh teori yang terlalu utuh. Untuk mencegah, kalau di sini sudah kata-katanya mencegah, maka tidak menyelidik. Namanya mencegah. Mencegah, menyelidik itu sudah tindakan, bukan pencegahan. Jadi triknya di situ. Begitu ya. Nah, kegiatan yang lain ini adalah kegiatan pencegahan semua. Oke, nomor 16 jelas ya. Kalau masalah hukuman, maka Mahkamah Agung. Ini masalah pidana ya. Mahkamah Agung pertimbangannya. Kalau MK di sini masalah konstitusi. Nomor 17, hukum tertinggi jelas ya. Hati-hati, bukan Pancasila, hati-hati. Jangan sampai salah. Hukum tertinggi kita itu bukan Pancasila. Hukum, dasar hukum. Pancasila itu bukan dasar hukum, tapi sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau disebut hukum tertinggi itu UUD 45. Kalau Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Jadi tidak dikatakan sebagai hukum tertinggi, bukan. Ya, oke. Nomor 18, 30 hari tidak disahkan maka akan berlaku dan segera diundangkan. Artinya ketika diketok oleh DPR, tapi Presiden tidak segera mau tanda tangan, karena mungkin ada sengketa atau apa, rancangan undang-undang itu secara otomatis dalam waktu 30 hari akan sah menjadi undang-undang dan segera diundangkan. Karena tinggal menunggu tanda tangan Presiden tapi tidak. Kenapa? Karena RUU itu kan berangkatnya sebetulnya dari usulan pemerintah, salah satunya. Usulan pemerintah kan ada presiden dan semua menteri yang terkait dengan undang-undang apa yang dibuat. DPR sudah setuju, tinggal tanda tangan presiden untuk kesepakatan persetujuan bersama. Nomor 19, gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, contohnya ya presiden ya. Apa ini contohnya? Tanda jasa yang diikrarkan dalam upacara pemakaman apa ya? Surat antara menjalankan tugas sebelum pemakaman, ia diberi tanda jasa diikrarkan dalam pihak yang berhak memberi gelar pahlawan tanda jasa. Iya, jelas presiden. Sama kayak kita sebagai seorang ASN itu kan ada yang namanya karya satya lencana ya. Setiap 10 tahun, 20 tahun sekali dapat itu. Itu dari presiden langsung. Piagamnya langsung dari presiden. Ada itu. Nomor 20, ini desentralisasi yang menciptakan otonomi daerah. Poinnya di mana? Ini otonomi daerah. Oke. Berikut yang tidak termasuk tujuan di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ini yang saya maksud. Biasanya tidak terlalu sulit. Tidak termasuk desentralisasi yang menciptakan otonomi daerah. Pahami kata-kata desentralisasi ya. Nomor 21, legislatif parlemen. Ya. Lebih kuat daripada eksekutif. Jadi kata kuncinya legislatif itu parlementer. Gitu aja. Oke. Kemudian dua-dua. Nah, kalau ingin mendalami soal model kayak gini, pengembangannya itu kita belajarnya presidensial itu apa? Ya. Jadi kalau Indonesia itu kan menganut apa sekarang? Presidensial atau parlementer? Presidensial ya. Gitu ya. Dua-dua Indonesia sementara ya ini ya pekerjaan presiden akan dibantu oleh para menteri. Presiden pun diberi kewenangan mengangkat memberhentikan menteri. Dalam ini presiden digunakan sebagai nah ini ya kepala. Kenapa dia kepala pemerintahan? Karena itu tadi di bawah pemerintah itu adalah menteri-menteri dan itu menjalankan tugas kepemerintahan begitu. Jadi makanya di situ peran presiden itu sebagai seorang kepala pemerintah, sebagai seorang kepala pemerintah. Nomor 23, nah dasar digunakan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie. TAP MPR ya, TAP MPR.
Kenapa kok tap MPR? Ya, tap itu dihasilkan dari putusan. Ketetapan itu level di atasnya keputusan. Jadi ada keputusan, ada ketetapan. Kalau ketetapan itu sudah finalisasi, kalau keputusan masih hasil keputusan yang belum ditetapkan. Contohnya keputusan menteri dengan permen itu levelnya tinggi permen ya. Permen sudah resmi, kalau Kepmen masih masih belum sah. Begitu, levelnya beda. TAP itu tinggi. Kenapa itu MPR? Kok nggak yang lain? Karena MPR itu terdiri dari anggota DPR, DPD. Kalau dulu kan ada utusan dari daerah, apa? Utusan dari golongan ya. Kalau dulu, sekarang kan hanya dua ya MPR, DPR dan DPD. Jadi sidang MPR itulah yang bisa menggantikan presiden. Makanya kenapa di sini poinnya di sini bukan yang lain begitu. Oke, 24. Nah, ini hafalan ya. Hafalan. 25 ya, mewujudkan ini jelas paling luas. 26. Nah, ini inklusif, ini harus paham kata-kata inklusif. Inklusif itu sesuatu yang baik sebetulnya. Mayoritas tidak menginjak minoritas secara inklusif. Inklusif. Mayoritas tidak menginjak minoritas. Kemudian 27 hafalan ya. Kok hafalan. Ini teori ya, teori bahasa Indonesia ya, TWK bahasa Indonesia ya. Nah, harus tahu penulisan apa gelar. Saya kira tidak sulit ya. Nah, sekarang yang paling dicermati itu kalau huruf besar itu ada titik di setiap ininya ada titik ya. Kalau huruf besar. Jadi kalau tiga, nah kan kadang-kadang kita salah nulis ya. S, S, T misalkan begitu. Nah, ini titik semua, bukan begini terus begini. Jadi kalau kalau hurufnya itu besar semua, maka setelah besar itu titik. Kalau ada kecilnya, maka gandeng baru titik. Oke. Kemudian akhir dari itu juga selalu titik. Akhir dari belakang juga harus selalu titik. Misalnya SH. Nah, ini juga ada titiknya. Begitu. Oke. Nomor besok belajar tentang bahasa Indonesia juga ya. Besok pendalamannya juga tentang TWK bahasa Indonesia. Karena kalau nggak disampaikan, kadang membacanya males. 28. Nah, belajar ini juga kita pendalaman untuk cara baca cepat, cara mengambil trik-trik bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana mencari sebuah opini, bagaimana mencari sebuah fakta, itu ada trik-triknya. Jadi mana yang fakta di antara opsi-opsi di bawah ini sesuai dengan bacaan, mana yang opini ada ciri khas khusus sebagai suatu triknya, termasuk mencari kesimpulan dan judul ya, nanti di pendalaman. Oke, ini jawabannya deskripsi ya. Ini deskripsi sebuah penyakit flu tulang. Jadi biasanya akan diperjelas terus kalau memang itu yang diterangkan adalah tentang penyakit flu tulang. Gitu. Kalau penyebab berarti sebab-sebabnya yang disampaikan semua. Begitu. Kalau virus, maka virusnya yang ditekan terus. Kalau deskripsi berarti dipaparkan terus flu tulang itu apa, bagaimana. Kalau proses penyebarannya berarti penyebarannya yang ditekankan terus dalam setiap kalimat atau dominan kalimat. Begitu. Intinya banyak baca. Dua, nah tentang mencari kesimpulan. Banyak baca itu insting kita dalam menelaah, menganalisa sebuah bacaan itu semakin biasa. Ya, kesalahan nah, kayak gini juga ada teorinya. Kita tidak bisa hanya belajar ini ya. Kesalahan penggunaan kata serapan. Nah, kita berarti harus tahu apa ciri-cirinya, bagaimana ini lisa, lisir atau apa gitu, atau memutusnya bagaimana. Itu banyak teori-teori yang nanti bisa dijadikan cara mudah mengingat. Misalnya KTSP, KT ketika bertemu dengan awalan akhiran bagaimana, ketika ketemu dengan
awalan melebur atau tetap tidak melebur, begitu itu nanti perlu dipelajari ya. Jadi saya sarankan sebelum ke soal pendalaman masing-masing TWK bahasa Indonesia wajib dibaca teorinya. Jadi kenapa? Karena soal TWK pasti ada, pasti ada. TWK bahasa Indonesia pasti ada. Karena di kisi-kisinya sudah jelas disebutkan ada kemampuan berbahasa negara. Artinya ada TWK yang bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi harus dibaca tentang teori-teori tentang pemahaman pengetahuan bahasa Indonesia. Kayak seperti ini. Jadi kata serapan apakah itu menjadi sebuah kata baku di dalam KBBI? Jangan terus karena gaya kelihatannya tulisannya gaya begini, masyarakat mayoritas itu ingetnya itu nulis begini, sehingga kesannya kayak ini yang pantas. Padahal belum tentu kita menilai sesuatu yang pantas itu sesuai dengan KBBI, belum tentu. Gitu ya? Oke. Sudah selesai? Cukup. Nah, hanya 15 menit kan ya? Berarti jam 8 lebih 20, ini 20 menit tok TWK-nya. Silakan dikoreksi benar berapa? Oke, masih 30-an. Masih tetap jumlahnya. Terima kasih sekali ya. Bertahan sampai 2 jam lebih. Tadi mulainya jam 6 lebih 10 menit. 2 jam lebih. Padahal tadi pagi belajar terus. Luar biasa teman-teman. Ya tinggal dekat mungkin ya. Tinggal dekat usianya. Oke. Benar berapa? Coba dihitung. Pembaginya 30 ya. 20 menit tapi kan bacaan tadi. Oke, saya kasih kesempatan 3 menit. Setelah itu saya tutup. Dikirim nilainya ke saya, terus dicatat sendiri. Nanti link Google Form nilainya tinggal di-input ya. Kalau ini penyebutnya, kalau 20 menit, itu wajarnya penyebutnya 25, bukan 30. Banyak soal pendek, tapi banyak soal ini. Oke, penyebutnya 25. Saya hanya mencari sesuatu yang logis ya dalam penilaiannya. Semuanya penyebutnya dibagi 25 aja. Jadi kalau benar dibagi 25 kali 150 ya. Benar dibagi 25 kali 150. Karena jumlah poin totalnya 150. Oke, silakan. Yang sudah menghitung berapa poinnya? 21D. Oke, mudah-mudahan di atas 100 ya. Oke, ya. Nah, sudah ada yang japri ya. Ya, oh, luar biasa. Ada yang 120, 108, 90, 90. Apakah jelek 90? Bagus. Pokoknya di atas 90 itu bagus. TWK. Iya, bagus. Mbak Lintang 90, Mas Fahrur 96, Mbak Mas Alfian 96, Mbak Wiwi 90, Mbak Rosi 90, Mbak Lala 108, Mas Munir 90, Mbak Ana 108, Mbak Dinda 120, mantap. Josrek Mbak Dinda. Mbak Makfiro 114, Mbak Rara 90, Mbak Dila 90, Mbak Rofum 90, Mas Kiki 90, bagus. Mas Kiki tiunya kurang ya? Dikit kali tiunya. Pembaginya dibuat 25 saja, kalinya 150. Karena skor total real ujian 150 ya. Tadi terlalu cepat 20 menit itu, makanya pembaginya saya buat 25. Wajarnya mengerjakan TWK itu 25 menit ya. Jadi jumlah benar dibagi 25. Oke, total skor silakan dihitung total ya sama tadi pagi.
sama soal TKP tadi pagi. Total skornya sekalian dikirim ke saya. Nanti dimasukkan di Google Form ya. Total skor pagi tadi berapa? 200 atau 190? Mudah-mudahan ada yang 450. Luar biasa ini. Kayaknya ada yang Mbak Dinda ini. Berapa Mbak Dinda? Total skornya. Ya, saya tunggu 2 menit. Kita tutup ya. Belum malam banget hari ini. Cepat sekali kita pembahasannya. Karena tadi mulainya tidak molor. Jam 6 tadi sudah masuk semua. Ini Mas Alfian. Luar biasa. Kenapa bisa tinggi? Padahal TIU-nya jelek. Mas Alfian. TIU-nya nggak tinggi banget, hanya 119. Tapi skor bisa 430. Tembus ini, Mas. Kalau untuk formasi SMA bukan kedinasan. Kalau jenengan bersaing di kedinasan memang nggak menjamin lulus. Tapi 430 itu nggak dikit. Itu sudah tembus untuk kedinasan juga. Sudah tembus. 420 aja tembus kok. Apalagi SMA yang bukan kedinasan. Kalau ambil SMA. TWK hanya 96, tapi total skor segitu tingginya. Berarti TKP-nya sangat tinggi. TKP-nya tinggi sekali, 210-an. Apakah ada yang skor 200 lebih TKP? Ada, teman saya sebut aja, Mas Bastian. Teman saya rumah sakit haji, itu skor TKP tertinggi saat rumah sakit haji selama saya ngajar. Tapi gagal. Gagalnya karena SKB-nya tidak lulus. Jadi dia tes sampai berkali-kali. Mungkin tahun depan sudah tidak bisa ikut tes. Tahun ini usianya mungkin terakhir ya, 35. Dia nilai TIU-nya nggak tinggi, cerdas tapi nggak rajin, Jenaune. TWK juga nggak tinggi, hanya 90-an kalau nggak salah. 80 atau 90. TIU-nya hanya 115 kalau nggak salah. 125 atau 15 gitu. Tapi TKP-nya gila, 210 kalau nggak salah. Pokoknya 200 lebih dan lebihnya nggak nempel 200. Ada puluhan, 210 kalau. Oh, jatuhnya tinggi. Kesehatan masyarakat ya. Nah, kesehatan masyarakat kan formasinya dikit, satu dua saja. Saat itu hanya satu ngambil di Bojonegoro di Sidoarjo. Saingannya banyak. Yang lolos ke SKB 3 orang. Dia peringkat yang kedua nilainya. TIU-nya nggak tinggi. Sama ini kasusnya kayak Mas Alfian. TIU-nya rendah, 119. Dan biasanya memang nggak tinggi Mas Alfian. Ini yang jadi hikmah ya. Mas Alfian, TIU nggak tinggi, TWK nggak tinggi banget, hanya 96, tapi total skor 430. Ini siapa yang bilang kalau semua orang tidak bisa berpeluang lulus CPNS? Ada yang berani bilang? Tidak akan ada yang berani bilang. Semuanya punya peluang. Ya, oke yang lain. Nah, Mbak Nita 393, nggak sampai 400. Kalau radiografer dengan angka sekian, itu masih tembus. 400, 405, mendekati 400, di bawah 400 dikit pokoknya, jangan sampai di bawah 390. Itu masih peluang, tapi milih instansi. Milih. Tidak bisa angger instansi yang bagus-bagus, rumah sakit Karyadi, Sutomo nggak masuk sudah, nggak tembus. Rumah sakit haji nggak tembus. Iya serius, serius. Jadi rumah sakit yang agak ke daerah, agak ke kota itu tembus 390 ke atas tembus. Sudah tinggi, bukan jelek, bukan. Mas Munir 435 luar biasa. Ini jadi penyemangat loh ya. Jadi penyemangat. Karena bisa jadi loh, jenengan TKP-nya sangat sering kita latih, sering jenengan latih, bisa skor-skor segini. Walaupun kalau jenengan mungkin pernah ujian, saya yakin kalau kelasnya Mas Munir nggak akan pernah, walaupun saya nggak pernah tanya berapa kali ujian CPNS, melihat kemampuannya awal-awal berat untuk dapat skor 435. Tapi kalau ini ternyata bisa, dan besok pas ujian bisa terjadi, tembus ini skor segini. Serius, tembus 435. Di sini ada salah satu yang bergabung saat ini
itu sudah pernah tembus, saya tidak perlu sebutkan namanya siapa, skornya 433 kalau nggak salah, tembus ya di kedinasan, saya tidak perlu sebut siapa ya, tembus. Jadi saya bicara fakta ya. Kedinasan itu saingannya anak SMA. Nah SMA itu kan hebat-hebat, hebat-hebat yang lolos kedinasan itu pasti jago-jago otaknya, rajin-rajin juga, serius. Ambil SMA tapi dia kedinasan, CPNS kedinasan, lulus SMA langsung kuliah kedinasan. Itu yang lolos relatif jauh lebih berat-berat saingannya daripada CPNS yang pakai ijazah SMA. Serius. Sekali lagi, tadi siang sudah tak singgung ya. Oke. Jadi ini Mbak Dila 409 sudah tembus, juga 409 sudah tinggi. Tapi tidak instansi yang kayak Sutomo, rumah sakit kategori A, tidak. Belum. Kalau haji masih tembus, tapi peringkatnya bawah. Peringkatnya bawah. 405 masuk, perawat dari 550 persaingannya yang diterima 3 kali formasi, 16 kali 3, 48. 48 orang itu nilai terendahnya 405. Perawat. Perawat. Serius. Data, saya bicara data, bukan ngarang. Mas Gigi 371 masih jauh, Mas. Milih dimanapun untuk CPNS nggak akan keterima. 371. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Dimanapun formasinya, kalau nilai 371 itu tidak masuk. Tidak masuk. Formasi apapun, dimanapun instansinya. Kecuali kalau apa namanya persaingannya sedikit ya. Nah, jadi saya ngomong apa adanya saja karena ini masih jauh tesnya supaya jadi penyemangat. Naikkan sedikit lagi aja, Mas Gigi. Dapat 3 nomor lagi, sudah 390 lebih. Jadi nggak jelek, tapi batas batas yang paling bawah untuk nyaris lolos. Nggak jelek, nggak. Jadi penyemangat ya. Terus yang lain, Mbak Rofum 411 bagus ini, bagus. Cuman pada belum aman untuk ini apa berbagai instansi. Makanya saya pernah bilang 420 ke atas usahakan. Kalau bisa 450 sulit dikejar peserta lain. 420 ke atas bisa berharap berbagai instansi bisa tembus walaupun tidak terbaik. Itu ya. Oke, makasih semuanya berkenan untuk mengirimkan. Oh, ini ada tinggi sekali nih, 450 betul dugaan saya. Ada yang sangat tinggi. Mbak Rosida tinggi sekali 450. Oke, Mbak Ana juga sangat tinggi 422. Mbak Dinda tinggi sekali ini 451 Mbak Dinda. Ya, Mas Tri Amin tadi terlambat masuknya wajar, nilainya kurang nggak apa-apa Mas. Mas Kiki juga terlambat kayaknya tadi. Mayoritas sudah menyentuh 400 lebih. Ya, oke. Yang belum santai saja, yang pasti TIU tidak jadi penghalang. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sangat berkenan sampai akhir 31 sampai jangkep. Nggak tolong ya di input ke Google Form nilai. Nanti akan di-share Mas Ari untuk Google Form nilai di grup. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak.